Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang kebijakan dan implementasi program fortifikasi produk pangan di negara Korea. Di sini dosen pengampunya Ibu Selvi Laila Rahmi, STP MSc. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Yerebon, Cirebon, Hamida. Nah, cuma sedikit saja yang saya tahu. Nah, di sini perkenalkan diri pakai bahasa Indonesia ya. Perkenalkan, nama saya Azhara Shana Putri, NIM D1C0230067 dari kelas R003. Nah, kita masuk ke materinya nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus tahu nih konsep fortifikasi produk pangan. Nah, fortifikasi produk pangan itu adalah penambahan zat gizi esensial ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan nilai gizi dan mencegah defisiensi mikronutrien seperti vitamin D, zat besi, yodium, dan asam folat. Nah, fortifikasi ini dapat bersifat wajib sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat atau yang disebut juga dengan sukarela. Nah, atas inisiatif industri pangan tersendiri. Nah, penerapan fortifikasi ini dipengaruhi oleh kondisi gizi, sosial, ekonomi, serta pola konsumsi masyarakat. Nah, kita masuk ke materi intinya nih. Jadi, sebelum kita jelaskan, kita harus tahu nih gambar umum fortifikasi pangan di negara Korea. Nah, fortifikasi pangan di negara Korea ini umumnya tidak diterapkan sebagai kebijakan wajib secara nasional pada produk pangan pokoknya. Nah, melainkan yang bersifat sukarela dan dilakukan oleh industri pangan dengan pengawasan pemerintah terkait batas aman penambahan zat gizi. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh status gizi masyarakat Korea yang relatif baik serta pola konsumsi pangan tradisional yang beragam dan kaya sumber zat gizi alami. Nah, tapi sejak akhir tahun 1990-an, pemerintah Korea mulai menerapkan fortifikasi pangan secara terbatas melalui program gizi terarah, khususnya program susu sekolah, sebagai upaya mencegah kekurangan mikronutrien pada anak usia sekolah dan remaja. Namun demikian, fortifikasi tersebut tidak diwajibkan untuk seluruh produk pangan komersial, termasuk produk susu yang beredar di pasaran umum. Sehingga fortifikasi pangan di Korea berperan sebagai strategi pendukung yang melengkapi edukasi gizi, diversifikasi pangan, dan pemantauan zat gizi nasional. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tentang kebijakan fortifikasi pangan di negara Korea. Nah, kebijakan fortifikasi pangan di Korea menempatkan pemerintah sebagai regulator yang mengatur standar keamanan, jenis, serta batas maksimum zat gizi yang boleh ditambahkan ke dalam produk pangan. Nah, tanpa menetapkan kewajiban fortifikasi secara nasional. Nah, fortifikasi pangan ini diperlukan sebagai pilihan sukarela bagi negara Korea. Nah, bagi negara Korea dan industri pangan dengan ketentuan nih bahwa setiap klaim fortifikasi harus memenuhi peraturan pelabelan dan evaluasi keamanan yang ketat. Nah, pemerintah Korea sendiri ini lebih memprioritaskan kebijakan gizi berbasis pencegahan melalui edukasi gizi, promosi pola makanan seimbang, dan pemantauan status gizi secara berkala. Nah, sementara fortifikasi pangan itu digunakan sebagai kebijakan perlengkapan yang diterapkan secara terbatas pada kelompok yang rentan, melalui program khusus, seperti program gizi sekolah. Nah, pendekatan kebijakan ini bertujuan sebagai kecukupan asupan gizi tanpa meningkatkan resiko kelebihan mikronutrien pada masyarakat. Nah, di sini saya mengambil satu produk fortifikasi di negara Korea. Nah, di sini saya akan menjelaskan fortifikasi produk susu di negara Korea. Jadi, susu itu merupakan salah satu produk pangan yang sering digunakan sebagai media fortifikasi di banyak negara. Namun, di negara Korea nih, fortifikasi susu itu tidak diwajibkan secara nasional. Nah, penambahan vitamin D, kalsium, atau vitamin lain pada susu itu tuh sepenuhnya tergantung pada kebijakan produsennya dengan tetap mematuhi regulasi keamanan pangan.
Nah, di Korea, fortifikasi susu itu tidak diwajibkan secara nasional. Namun, sejak tahun 1990-an, pemerintah menerapkan fortifikasi susu secara terbatas melalui program susu sekolah. Sehingga fortifikasi bersifat wajib hanya dalam lingkup program tersebut, bukan untuk seluruh produk susu komersial. Nah, jadi di negara Korea itu tidak diwajibkan tentang fortifikasinya, tetapi ada waktu tahun 1990 mereka menetapkan kebijakan fortifikasi yang wajib karena ada program khusus yang menetapkan bahwa fortifikasinya wajib. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fortifikasi susu sebagai media penyaluran mikronutrien. Nah, susu itu merupakan media yang sangat efektif untuk penyaluran mikronutrien karena dikonsumsi secara luas, terutama oleh anak-anak dan remaja, serta memiliki kandungan gizi yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, di Korea sendiri, susu itu digunakan sebagai media fortifikasi secara terbatas. Nah, melalui program gizi sekolah untuk membantu peningkatan asupan mikronutrien penting seperti kalsium dan vitamin D. Nah, meskipun nih tidak diwajibkan secara nasional, nah pada seluruh produk komersial, fortifikasi susu itu berperan sebagai strategis untuk pendukung dalam upaya pencegahan defisiensi mikronutrien pada kelompok rentan. Nah, di sini kita masuk ke dalam kondisi status gizi di negara Korea. Nah, status gizi masyarakat Korea ini umumnya tergolong sangat baik, didukung oleh pola konsumsi pangan yang beragam dan kaya sumber zat gizi alami. Meskipun demikian, masih juga ditemukan masalah gizi tertentu seperti rendahnya asupan kalsium dan vitamin D pada kelompok usia tertentu, serta peningkatan risiko kelebihan gizi akibat perubahan pola hidup yang sangat modern. Nah, selanjutnya kita masuk implementasi program fortifikasi pangan di negara Korea. Nah, implementasi program fortifikasi di negara Korea itu dilakukan melalui pemerintah, tetapi tidak diwajibkan fortifikasi pada produk pangan pokok seperti susu, melainkan memberikan regulasi dan pedoman teknis bagi konsumen produsen yang memilih melakukan fortifikasi. Implementasi ini, program fortifikasi pangan di Korea ini dilakukan melalui pendekatan sukarela oleh industri pangan dengan pengawasan pemerintah. Nah, fortifikasi ini diterapkan secara terbatas pada produk tertentu dan melalui program gizi terarah seperti program susu sekolah, khususnya untuk kelompok anak usia sekolah dan remaja. Nah, pemerintah ini berperan menetapkan standar zat gizi dan batas keamanannya, sementara pemantauan status gizi dilakukan secara berkala untuk menilai dampak kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas dampak dan efektivitas program fortifikasi di negara Korea. Nah, program fortifikasi pangan di negara Korea ini memberikan dampak yang terbatas namun juga terarah, terutama dalam membantu pencegahan kekurangan mikronutrien pada kelompok sasaran seperti anak usia sekolah melalui program khusus. Efektivitas fortifikasi ini dinilai kontekstual karena perbaikan zat gizi masyarakat Korea lebih banyak tuh dipengaruhi oleh pola konsumsi pangan tradisional dan edukasi gizi dibandingkan fortifikasi massal. Nah, ini mendukung dalam kebijakan gizi nasional dan efektivitasnya tergantung pada edukasi gizi serta diversifikasi pangan di masyarakat Korea. Nah, setelah kita membahas tentang materi-materinya, di sini saya dapat simpulkan bahwa fortifikasi pangan di negara Korea itu tidak diterapkan sebagai kebijakan yang wajib secara nasional, nah melainkan bersifat sukarela dan digunakan sebagai strategis pendukung dalam kebijakan gizi. Nah, pendekatan ini dipengaruhi oleh status gizi masyarakat yang relatif baik serta pola konsumsi pangan tradisional yang beragam dan kaya sumber zat gizi alami. Nah, yang tadi saya jelaskan juga, sejak tahun 1990-an, fortifikasi pangan, khususnya fortifikasi susu, itu diterapkan secara terbatas melalui program gizi terarah, seperti program susu sekolah tadi yang saya jelaskan.
guna untuk mencegah kekurangan mikronutrien pada anak usia sekolah dan remaja. Nah, secara keseluruhan nih, implementasi fortifikasi di negara Korea, contohnya negara Korea Selatan, itu bersifat kontekstual dan selektif dengan efektivitas yang tergantung pada dukungan edukasi gizi, verifikasi pangan, serta pemantauan zat gizi secara berkelanjutan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.